Seseorang apabila mengambil benih tauhid dari hati yang hidup, maka bibit tersebut akan menjadi hidup. Wa badru ghairil baligh la yambut. Sedangkan apabila kita mengambil ijazah talqin kalimat la ilaha illallah dari seseorang yang bibitnya memang kurang bagus, maka buahnya juga nggak akan bagus. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha." Sehingga sesungguhnya Allah akan mengharamkan kepada neraka, melarang kepada neraka untuk menyentuh orang yang mengucap la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha, yabtaghi bidzalika wajha, di mana orang tersebut mengucapkan kalimat la ilaha illallah niatnya hanya untuk illallah saja. Jadi saya tanya kepada para bapak ibu sekalian, apakah kalimat la ilaha illallah dengan fadilah-fadilah yang luar biasa bisa didapatkan dari sembarang orang? Bagaimana syaratnya menjadikan kalimat la ilaha illallah ini lebih optimal? Syaratnya apa? Betul sekali. Talqin, mendapatkan talqin ijazah dari seseorang. Seseorang yang bagaimana kira-kira? Yang memiliki hati yang takwa dan jernih. Saudara sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah, bagaimana kalau orang mengambil talqin dari seseorang yang hatinya tidak bersih? Nggak akan tumbuh, ya. Benihnya, bibitnya nggak akan tumbuh. Gabunglah bahasanya begitu. Nggak akan. Lantas apa sajakah fadilah lainnya? Fadilah orang yang berzikir disebutkan dalam beberapa dalil di bawah ini. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan neraka kepada orang-orang yang berzikir la ilaha illallah dengan niat memperoleh ridhonya. Bukhari dan Muslim. Orang yang berzikir kepada Allah di tengah orang-orang yang lalai seperti pohon hijau di tengah semak belukar. Al-Baihaqi dari Ibnu Umar. Orang yang berzikir kepada Allah di tengah orang-orang yang lalai seperti orang hidup di tengah orang-orang yang mati. Bukhari dari Abu Musa al-Asy'ari. Maka orang yang hatinya telah dilapangkan Allah untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, apakah sama dengan orang yang membatu hatinya? Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu ada dalam kesesatan yang nyata. Quran surat Al-Zumar ayat 22. Bapak ibu sekalian yang sudah pernah talqin, pernah nggak suatu saat nyoba nonton layar tancap? Coba. Sudah ditalqin, sudah zikir, coba saja nonton organ tunggal. Coba aja. Pernah? Wah. Apa yang terjadi ketika kita saat itu berada di kerumunan orang-orang yang sedang larut dalam joget? Nggak nyaman. Yang lain kelihatan nyaman. Oh. Iya. Pernah nggak? Coba aja. Untuk melihat apakah denyut zikir itu masih ada, coba aja datang. Wah, Tuhan, kata Pak Ustadz, coba yuk. Kacau. Coba saja datang ke kerumunan orang-orang yang tidak zikir, kita merasakan sesuatu. Sudah. Oh, coba. Seperti orang yang hidup di antara orang-orang yang mati. Dzakirullah ta'ala fil ghafilin. Orang yang sedang zikir kepada Allah
di antara orang-orang yang sedang lupa lalai, kal hayyi bainal amwat, seperti orang yang hidup di antara sekian banyak orang yang mati. Nah, kalau pengen tahu zikirnya masih hidup atau enggak, garansinya masih garansi pabrik atau enggak itu zikir. Lihat aja, kalau hati berontak berarti oh masih ada garansi. Ya, tapi kalau hati nggak berontak berarti belinya ini black market berarti. Maksudnya apa? Jangan-jangan talqinnya bukan sama seseorang yang qalbunya taqiyin naqiyin. Yuk kita sebut min qalbin taqiyin naqiyin. Tuh 2 3. Min qalbin taqiyin naqiyin. Min qalbin taqiyin naqiyin. Kalau memang denyut zikirnya masih ada, berarti garansinya masih ada. Ya, garansinya garansi tam. Ya. Kalau tukang handphone pasti ngerti. Dzakirullah fil ghafilin, seseorang yang zikir fil ghafilin di kerumunan orang-orang yang tidak zikir, kasyajaratil khadra fi wastil hashim. Seperti pohon yang hijau di antara pohon-pohon yang sudah kering. Ini nanti yang bisa membuktikan ini adalah foto aura. Tapi bukan aura kasih. Ya. Yang akan bisa melihat seperti ini kalau memang menggunakan foto-foto aura. Ada satu yang zikir, yang lain pada kan zikir semua, dipotret, pasti sinarnya berbeda. Pasti sinarnya berbeda. Ini kata siapa? Kata Nabi. Kemudian saudara sekalian, yang lebih menarik dari itu adalah afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Di sini ada kata-kata yang saya beri stabilo. Sekarang kan lagi musim stabilo nih. Ada yang stabilonya merah, ada yang stabilonya kuning. Tapi saya pakainya stabilo biru sama merah saja. Kata-kata syarahallah, lapang dada, kelapangan hati. Kalau bahasa Sundanya jembar manah. Hati yang lapang. Syarahallahu sadrahu lil Islam. Siapa orang yang hatinya Allah lapangkan dadanya, hatinya maksudnya, fahuwa ala nurim min rabbih, maka orang tersebut dalam lingkupan cahaya dari Tuhannya. Tapi saudara sekalian, kenapa kata-kata syaraha, sadrahu, cahaya dikaitkan dengan zikrillah? Orang yang hatinya mau lapang, kalau nggak pakai zikir, mustahil. Orang yang mau hatinya sabar tapi nggak zikir, susah. Makanya Allah bilang, siapa orang yang hatinya telah dilapangkan oleh Allah, maka dia adalah berada dalam cahaya Tuhannya. Maka celaka buat orang yang hatinya keras untuk mau zikir kepada Allah. Ulaika fi dhalalim mubin. Saudara sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah, dari yang tadi kita bisa bandingkan antara orang yang zikir dan yang tidak zikir. Ketika kita membandingkan seperti ini, bukan lantas ini senjata untuk mengklaim di masyarakat ya. Hei, amwat, orang mati. Enggak boleh begitu. Kita bandingkan rumput kering dengan pohon hijau. Kasyajaratil khadra, ya, fi wasatil hashim, di antara pohon-pohon yang kering. Kal hayyi bainal amwat, antara hidup dan mati. Dan yang terakhir kita lihat, Pangersa Abah itu ternyata kalau dalam kitab Miftah Sudur ngebandingin itu cantik itu nanti. Ya, banyak itu apa jurus-jurusnya itu yang cantik. Nanti kenapa ini dikaitkan dengan ini? Kan kalau dilihat dari ayat yang seperti ini, hadis. Kenapa yang dipakai ayat ini? Itu kadang-kadang ada sarinya di situ. Ya.
Kemudian kita lihat yang ketiga, ternyata pemersapa itu ingin membandingkan sesuatu sesungguhnya. Ya,